silakan. Ya. Oke. Selamat sore Mas Febian. Iya, sore Mas. Oke, tadi dari mana aja nih Mas Febian? Saya kembali dari rumah sih, memang sengaja ke sini. Oh, dari sini. Ya. Tadi di di kampus ada absen bukan? Tadi cuma ada rapat orda, dah terus ngerjain tugas bareng teman-teman doang sih. Oh iya, saya lihat ini juga PDH-nya Mas Febian, PDH oke. Iya, betul. Dari Purbalingga ya Mas, benar ya? Ya, betul sekali. Ini Mahangga. Udah berapa periode Mas aktif di Mahangga kalau boleh tahu? Kebetulan saya baru 1 periode ini. Nanti kalau lanjut berarti 2 periode ke depan. Oke, baik Mas Febian, karena ini juga udah sesuai dengan perjanjian kita ya di awal. Terima kasih juga Mas Febian sudah mau datang tepat waktu ke tempat ini, tempat yang sederhana gini lah ya Mas. Saya menyediakan sederhana dan juga menyediakan air minum juga barangkali Mas Febian di tengah nanti konseling mau minum atau butuh sesuatu untuk membasahi tenggorokan, silakan. Intinya saya mau ucapkan terima kasih banyak karena kan laki-laki itu biasanya susah untuk memverbalisasi perasaan atau ibaratnya masalah yang sedang diucapkan, yang sedang dialami gitu. Nah, oleh karena itu saya mengapresiasi sangat kemauan Mas Febian untuk mau datang ke sini, untuk mau berdiskusi secara sehat dengan saya gitu. Saya mau tanya sekali lagi Mas Febian sudah pernah ikut konseling gitu? Belum pernah. Ini pengalaman pertama saya. Jadi saya jelaskan secara singkat Mas mengenai konseling itu apa. Konseling adalah sebuah diskusi ya, diskusi sehat antara konselor, saya di sini konselor dan Mas Febian Izal sebagai konselor saya. Tujuannya di sini adalah kita berdiskusi bareng-bareng, mendiskusikan apa yang menjadi permasalahan dari Mas Febian, sehingga setidaknya saya dapat membantu Mas Febian menemukan solusi atau setidaknya apa ya, kayak sebuah skenario baru bagi Mas Febian agar dapat menyelesaikan masalah. Sedikitnya ya, minimal yaitu membantu Mas Febian dalam melegakan perasaan dari menghadapi permasalahan. Oke, Mas. Mungkin untuk sesi konseling hari ini kita laksanakan selama kurang lebih 15 atau 20 menit ya Mas. Itu oke. Dan saya di sini seperti yang sudah saya jelaskan, saya di sini sebagai konselor, jangan anggap saya sebagai guru BK yang kayak dulu ya, yang galak mau ibaratnya ngomel-ngomel atau ibaratnya marah-marahin, itu enggak. Kita di sini diskusi aja. Man to man apa? Dan saya jamin juga ada yang namanya asas confidentiality. Ibaratnya saya akan menjaga apa yang menjadi privasi dari Mas Febian, apa yang menjadi ibaratnya unek-unek lah, itu dari Mas Febian akan saya simpan sendiri dan pastinya tidak akan saya sebarluaskan ke orang lain. Ini tujuannya ini aku murni untuk membantu Mas Febian. Oke Mas. Oke, setelah itu mungkin bisa mulai ceritakan Mas. Coba dari apa yang mau diceritakan Mas Febian. Baik, saya izin juga ya untuk menyampaikan apa yang saya pendam. Sebenarnya ini juga jatuhnya itu pertanyaan juga sih. Jadi kayak gini, kenapa ya kayak saya tuh jadi tipikal orang tuh yang gampang banget stres gitu loh Mas. Nah di sisi lain untuk pola tidur, pola makan itu kayak saya sudah menjaga. Misal kayak tidur pun itu saya tidak kurang dari jam 10, bangun pagi jam 4. Tapi kenapa walaupun sudah tidur kurang di jam 10, pas bangun itu kenapa tetap merasa kayak aduh pada banget terus stres gitu. Kemudian apabila mendapatkan seperti tanggung jawab baru gitu, nah itu tuh kayak di awal tuh merasa bahwa emang saya mampu nih gitu. Terus kayak saya merasa nggak mampu, terus gampang stres, ini sih gampang stres dan gampang capek juga. Padahal di sisi lain ya itu tadi sudah saya jelaskan, apa namanya, saya sudah menjaga tubuh. Kira-kira itu ada yang salah dengan diri saya atau dengan mental saya atau bagaimana? Oke, terima kasih Bian. Jadi ya sesuai dengan tujuan tadi konseling Mas. Masalah Mas Febian sama. Untuk yang pertama nih Mas, sebelum saya langsung menjawab pertanyaan dari Mas Febian, saya akan melakukan pertanyaan dulu juga. Dari skala 1 sampai 10 nih, Mas Febian berada di nomor berapa? Jadi untuk nomor 1 itu ibaratnya 1 itu masalahnya tidak mengganggu sama sekali dan Mas Febian bisa enjoy dengan masalah tersebut atau ibaratnya get along lah, bisa berdampingan dengan masalah itu masih dalam kapasitas Mas Febian. Terus skala di kelima itu di tengahnya Mas Febian merasa bahwa masalah itu mulai sedikit membebani atau setiap kali Mas Febian mau beraktivitas apa kepikiran atau ibaratnya mulai sedikit overthinking terhadap kondisi Mas Febian. Terus yang ke-10 nih, yang paling tinggi itu skalanya di mana Mas Febian merasa bahwa masalah ini tuh benar-benar harus diselesaikan, harus benar-benar ibaratnya apa ya, mengganggu kehidupan, bahkan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Berada di skala nomor berapa Mas? Nomor 5 sampai overthinking. Oke, siap. Kalau boleh tahu kenapa Mas Febian bisa berada di nomor 5 Mas? Bagaimana Mas Febian bisa menyatakan di kondisi nomor 5 seperti itu?
Karena tadi kan sudah dijelaskan pula ya, karena dari skala 1 sampai 10 itu kan yang mediumnya itu di nomor 5. Nah, Ya. menurut saya yang saya rasakan itu bebannya itu belum sampai yang ini harus diselesaikan banget gitu, kayak Iya. gitu. Belum sampai tahap itu. Jadi masih kayak paling sering overthinking gitu. Terus capek, kayak aduh capek banget sih sama apa yang ada gitu. Iya. Jadi kayak gitu sih, Mas. Oke, siap. Ya. Kembali lagi saya juga mengucapkan terima kasih dan tetap semangat kepada Mas Sefian karena sudah berani menyuarakan apa yang Mas Sefian rasakan seperti itu. Oke, lalu selanjutnya tadi kan Mas Sefian juga menyatakan bahwasanya sudah mengatur pola hidup dengan baik. Terus setiap kali ada ibaratnya kayak tanggung jawab baru, Mas Sefian merasa kayak ada apa benar nih saya dikasih tanggung jawab seperti ini. Betul. Nah mungkin akan saya eksplorasi lagi. Mungkin seperti apa Mas contoh permasalahan spesifik di mana Mas Sefian mengalami hal seperti itu. Di masa seperti apa ya? Berhubung saya ini kan mahasiswa ya, nah otomatis mahasiswa tidak akan pernah jauh dari yang namanya tugas. Itu kan sebenarnya hal yang sepele dan wajar ya untuk mahasiswa. Tapi menurut saya untuk di prodi saya sendiri itu kayak setiap hari itu ada tugas baru. Jadi tiada hari tanpa tugas. Kemudian di sisi lain, selain aktif kuliah kan memang ada organisasi. Nah, terlebih contoh kecil kemarin nih, jadi ditunjuk jadi ketua kegiatan untuk benar-benar merasa wah ini bukan ranahku gitu, kayak gitu. Nah itu contohnya sih. Jadi ngerasa stres banget tuh kemarin, udah tugas ada yang belum dikerjain, udah nggak deadline, suruh menghandle kegiatan, nah gitu makanya. Oh iya, lalu bagaimana perasaan Mas Sefian nih? Perasaan dan juga bagaimana Mas Sefian memposisikan diri saat berada terjepit di masalah itu? Nah, pada saat saya sudah ditunjuk ya oleh teman-teman, itu saya tidak bisa mengelak lagi karena ya saya nggak berprinsip, saya berpikiran kalau ya sudah, berarti kalau teman-teman percaya saya bisa, berarti saya harus bisa. Jadi kemarin secara semaksimal mungkin saya usahakan untuk kegiatan itu harus berjalan lancar. Selanjutnya coba deh Mas Sefian bayangkan, atau gini aja, ketika masalah ini berhasil Mas Sefian selesaikan, berhasil Mas Sefian pecahkan, bagaimana perasaan Mas Sefian saat itu? Tentunya saya merasa sangat bersyukur, terus sisi lain juga merasa senang ya, karena tanggung jawab saya sudah selesai dan itu sih dua hal itu, bersyukur dan sangat senang karena sudah menyelesaikan tanggung jawab maksimal dan menurut saya itu sudah Oke, siap. Jadi kan dari kegiatan proyek yang di organisasi Mas Sefian sudah selesai, terus juga dari sisi tugas-tugas ataupun ada ibaratnya ujian dari kamu juga sudah selesai Mas. Nah ibaratnya kan kondisi itu sekarang sudah terpenuhi. Nah untuk perasaan Mas Sefian sekarang apakah sudah merasakan bersyukur dan juga tadi sebenarnya lebih ke bahagia sih. Oh iya, sudah bersyukur dan bahagia Mas? Untuk sekarang mungkin iya ya, namun takutnya nanti kan kita kan memang perkuliahan itu belum selesai ya, masih ada semester lanjutan lagi. Nah takutnya nanti kayak perasaan itu tuh masih muncul. Nah kiranya tuh apakah seperti tadi kan saya sudah menerapkan mindset ya, kata Mas itu juga mindset itu, apakah benar itu mindset itu memang berpengaruh ya dengan kalau tadi kan contohnya mindset saya bisa, tapi ternyata Anda saya bisa. Apakah mindset itu benar-benar salah satu hal yang berpengaruh? Iya, sangat berpengaruh. Jadi yang namanya mindset itu benar-benar mempengaruhi ke performa. Lalu Mas, tadi kan dari kondisi di mana tugas-tugas dan juga program Mas Sefian sudah diselesaikan nih. Dan kondisi itu sudah terpenuhi, otomatis karena Mas Sefian juga masih netral ya Mas. Semester depan juga insya Allah mau ikut di Mahaka lagi. Nah, jadi kan sekarang permasalahannya seperti bagaimana Mas Sefian mau menghadapinya ya, menghadapi masalah seperti itu. Lalu mungkin bagaimana sih strategi atau mungkin ibaratnya ya seperti itu tadi mindset yang berusaha Mas Sefian terapkan kalau misalkan menemui kondisi seperti itu lagi di semester depan? Gimana ya, untuk saat ini jujur banget sih ya belum terpikirkan, karena memang terkadang tuh enggak terkadang saya tipikal orang tuh yang mengalir, jadi Spontan? oh iya itu. Berarti Walaupun sebenarnya saya sudah pernah disindir oleh dosen saya kalau jadi orang jangan mengalir, kalau orang mengalir berarti itu tidak punya prinsip. Tapi pada kenyataannya sih memang begitu ya, jadi memang begitu, tidak bisa gitu loh. Ya udah gitu. mungkin yang dimaksud Mas Sefian di sini mengalir lebih tepatnya menyesuaikan dengan keadaan. Betul, bukan mengalir dalam artian kayak ini asal-asal ngikut aja. Betul. Ya, saya juga melihat dari bagaimana Mas Sefian menyampaikan permasalahan hingga menyampaikan solusi. Mas Sefian memiliki kemampuan untuk menyesuaikan keadaan seperti itu ya Mas. Oke, bagaimana kalau Mas Sefian apakah bisa sanggup nih untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan apabila menghadapi kondisi tersebut lagi? Kembali lagi ke pembahasan awal, ke kata mindset itu. Berarti secara garis besar
sudah disampaikan Mas Miko juga bahwasanya kekuatan mindset itu dahsyat ya. Berarti saya harus menerapkan mindset yang positif dan karena mindset yang positif pasti akan membuahkan hasil yang positif pula. Oke, siap. Berarti seperti itu mungkin. Oke, siap. Apa yang saya tangkap seperti itu. Oke. Berarti Mas Sevian tadi kan juga di awal sudah menyampaikan bahwa saya sudah mengatur pola hidup, terus juga untuk strateginya Mas Sevian akan menerapkan mindset atau ibaratnya kekuatan the power of mindset seperti itu untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini lagi. Mungkin bisa dilaksanakan mulai semester depan ya Mas? Siap. Oke. Terus untuk selanjutnya misalnya nih Mas, Mas Sevian menemui sedikit agak melenceng dari skenario, apakah Mas Sevian sudah menyiapkan rencana lain? Nah itu tuh. Waktu kemarin saya menjadi ketua panitia pun itu merupakan salah satu masukan dari dosen kayak. Jadi semisal kita akan melakukan sesuatu, kita harus melihat melihat kanan kiri, melihat depan. Jadi jangan cuma satu arah, terus kemudian kita harus menyiapkan rencana lain atau kasarnya itu plan B, semisal plan A tidak jadi, kita ada plan B. Jadi kita semisal plan A gagal, kita tidak punya kayak sudah buntu gitu ya? Betul, kita masih punya jalan lain gitu. Oke, jadi mungkin itu bisa saya terapkan. Oke, siap. Terima kasih. Jadi untuk tujuan Mas Sevian di sini Mas Sevian akan menerapkan pola hidup yang sudah laksanakan tadi. Itu bagus Mas menurut saya. Saya juga masih agak sulit konsisten terutama untuk makan dan tidur. Itu sudah bagus, sangat bagus untuk Mas Sevian. Terus yang kedua, menerapkan mindset positif ketika berada di situasi yang kurang mengenakan dan menyiapkan plan B pada seperti itu. Oke, siap. Oke, ini juga sepertinya sudah sesuai dengan waktu yang kita tentukan ya Mas, 20 menit. Terus nih sebelum selesai, saya ingin mengapresiasi lagi kemauan Mas Sevian untuk menyampaikan unek-uneknya dengan saya, menyampaikan bagaimana perasaan Mas Sevian saat ini. Saya sangat berterima kasih dan juga merasa bersyukur bahwasanya ternyata saya masih dibutuhkan bagi orang lain seperti itu Mas. Oke. Sebelum ini selesai lagi, saya mau nanya Mas, pengalaman berharga apa yang Mas Sevian dapat dari sesi konseling ini atau pemahaman baru apa yang Mas Sevian dapat? Nah, untuk terkait hal tersebut ya, pada saat awal saya datang ke sini kan saya masih bertanya-tanya tentang bagaimana kondisi mental saya. Ternyata memang sedikit itu ya, dibilang bermasalah juga tidak terlalu, namun ya itu mengganjal. Jadi sekarang saya tahu kayak apa yang harus saya persiapkan dan apa yang harus saya lakukan ketika memang berada di situasi yang kurang sesuai dengan kemauan saya. Terus kemudian strategi apa yang harus dilakukan seperti itu. Oke, siap Mas. Berarti saya juga berharap ya Mas bisa meneruskan pola hidup yang positif itu, mulai menjaga tidur, makan, terus juga menyiapkan mindset yang positif dan juga menyiapkan rencana cadangan. Oke. Semoga berhasil dengan apa yang Mas Sevian tadi telah sampaikan dan juga semoga semua sudah diberi rahmat dan juga sukses. Terima kasih Mas. Ya, saya juga terima kasih juga Mas, ini sudah menjawab keraguan saya, kemudian sudah memberikan penegasan ulang yang memang saya butuhkan. Terima kasih juga. Jadi saya merasa lebih yakin dalam menjalani hidup. Oke, siap Mas. My pleasure juga. Terima Terima kasih Mas. Terima kasih kembali. Saya izin duluan. Oke. Hati-hati Mas.